menyebutkan itu bahwa sudah ada perlawanan hukum, Pak, terhadap perlawanan hukum masyarakat kepada pemerintah terhadap rencana pembangunan itu. Mungkin awalnya bukan pembangunan ya, Pak, tapi penambangan batu andesit itu yang akan Ya, selamat pagi T-Blockers. Kita ketemu lagi di acara sesi akademisi bicara. Dan pada sesi kali ini kita masih berbicara soal yang masih hangat-hangat aja, yaitu masih di seputar Wadas Purworejo. Dan kebetulan pada pagi hari ini studio kita kedatangan seorang tamu yang sangat berkompeten di bidangnya. Bahasanya kayak seminar berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Kelik Indro Suryono SHM. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Kita akan ngobrol seputar Wadas, Pak. Yang ini kan masih sangat hangat, Pak. Nah, saya itu ingin bertanya pada Pak Kelik, catatan apa yang Bapak miliki dari sisi pandang akademisi, terutama dalam bidang hukum terhadap kasus Wadas ini, Pak? Monggo silakan. Izin lepas masker ya? Suaranya lebih jelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Jadi Wadas ini kan dulu mungkin orang tidak kenal daerah mana Wadas itu di Purworejo itu. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu meledak karena adanya beberapa pemaksaan dalam tanda kutip supaya rakyat mau mengakui tentang pembangunan yang ada di sana. Dua hal yang penting untuk dicermati di dalam kasus Wadas itu, pertama adalah kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh rakyat di sana itu statusnya apa? Saya kan ya Pak, supaya nggak lupa, status kepemilikan hak atas tanah yang ada di sana. Atas tanah, terus rakyat atas tanah milik rakyat yang ada di sana. Lalu yang kedua, rencana pembangunan yang di sana itu apakah betul-betul sudah dibicarakan dengan rakyat sehingga rakyat bisa menerima. Karena kalau yang namanya pembangunan itu pasti ada pro dan kontra, pasti ada yang memanfaatkan, ada yang merasa tidak mengambil manfaat dari situ. Nah, ini mungkin yang dua hal itu yang mungkin perlu kita bahas bersama-sama. Sebetulnya ada apa kok sampai tiba-tiba kemudian kasus ini meledak seperti ini? Itu, Pak. Kalau dari sisi pandang hukum ini, Pak, kelihatannya dalam catatan saya, Pak, itu persoalan itu sudah mulai mencuat sejak catatan saya itu menyebutkan itu bahwa sudah ada perlawanan hukum, Pak, terhadap perlawanan hukum masyarakat kepada pemerintah terhadap rencana pembangunan itu. Mungkin awalnya bukan pembangunan ya, Pak, tapi penambangan batu andesit itu yang akan menggunakan seluas 114 hektar itu. Nah, kebetulan di dalam catatan saya ini mereka sudah sampai ke PT UN, Pak. PT UN tapi gagal, digagalkan oleh istilahnya kalah lah rakyat. Kalau ini upaya hukum sejak 2018 menemui jalan buntu karena PT UN menolak permohonan mereka, Pak. Bisa Pak? Jadi PT UN itu kan Peradilan Tata Usaha Negara itu kan satu mekanisme orang untuk mencari keadilan. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah itu sah atau tidak? Keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu sah atau tidak? Nah, gugatan masyarakat di sana itu menggugatnya itu dalam hal apa? Apakah menggugat tentang keabsahan tanah yang dia miliki atau penggugatan terhadap keputusan pemerintah yang mengosongkan daerah itu untuk penambangan batu andesit itu yang perlu dicermati terlebih dahulu ya. Karena mungkin masih ingat ya beberapa tahun yang lalu di Rembang ada penolakan masyarakat yang pembangunan pabrik semen, pembangunan kawasan di Gunung Muria, kawasan nuklir untuk nuklir dan sebagainya. Tapi ya lama-kelamaan kemudian hilang begitu saja. Bagaimana penyelesaiannya kita juga tidak tahu. Nah, ini juga termasuk seperti di Wadas ini, apakah
mereka bisa membuktikan, rakyat itu bisa membuktikan bahwa tanah ini adalah tanah milik saya dengan alat bukti yang lengkap. Kemudian dia bisa menggugat pemerintah, loh ini tanah saya kok. Karena kalau kita bicara aspek hukum, pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria 5 tahun 60 itu mengatakan bahwa pemerintah itu boleh mencabut hak atas tanah seseorang jika digunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas. Oh gitu. Nah, ya, jadi pasal 18 itu dikatakan bahwa pemerintah itu boleh mencabut hak atas tanah milik seseorang kalau kalau akan digunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas. Nah, sekarang sudah ada PP-nya, PP nomor 19 tahun 2012, PP tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, di situ ada sekitar 22 kriteria kepentingan umum, termasuk waduk dan sebagainya itu, untuk penambangan dan sebagainya itu. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu ya, untuk rakyat ya. Karena di dalam PP itu dikatakan bahwa tanah yang digunakan untuk kepentingan umum itu nanti harus ditukar oleh pemerintah, diberi ganti untung ya istilahnya, bukan ganti rugi sekarang ya, ganti untung ya, ganti untung. Nah, persoalannya sebenarnya di situ ya. Nah, kalau rakyat di sana menolak itu, menolaknya karena apa? Itu yang harus dicermati terlebih dahulu. Itu dari sisi hukum ya. Lalu dari sisi hukum yang harus diperhatikan oleh pemerintah itu adalah apakah benar-benar ini termasuk proyek strategis. Kalau termasuk proyek strategis nasional, nah bagaimana pendekatan pemerintah itu kepada rakyat? Itu yang penting ya. Jangan sampai kemudian pendekatannya dengan pendekatan kekuasaan, misalnya mendatangkan polisi. Isunya kan seperti itu. Tiap rumah dimasuki 10 polisi, disuruh tanda tangan supaya mau menerima dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dicermati mungkin untuk rakyat dan juga untuk pemerintah. Itu Pak. Ya, Pak. Ini kita agak meningkat lagi. Jadi dari informasi dan data yang kami peroleh, bahwa penolakan itu pertama itu karena untuk penambangan, Pak. Jadi penambangan, kemudian juga pihak penambang itu belum memiliki izin usaha tambang, baru sekedar IPL, izin penggunaan lokasi. Nah, kemudian yang kedua bahwa terjadi, nggak tahu Pak, sengkarut perizinan legalitasnya antara ESDM, kemudian dengan PU dan BBWS. Dalam konteks ini kalau yang saya pelajari bahwa mereka hanya mengantongi IPL dan itu dikerjakan oleh PUPR dan BBSW sebagai pelaksana teknis. Nah, SDM itu tidak berperan penuh di dalamnya. Bahkan sebagai informasi di SDM Jawa Tengah memberikan informasi kepada media bahwa mereka tidak dilibatkan secara penuh, mereka hanya mereview saja. Nah, pertanyaan saya Pak, apabila walaupun dalam quote-to-quote itu untuk kepentingan nasional yang nanti akan mengairi sawah sekitar 1168 hektar mungkin, saya agak lupa data konkretnya, bakal mengairi sekitar 15.069 hektar persawahan. Nah, ya, kalau itu permasalahannya dimulai dari izin pertambangan, kalau menurut Bapak secara hukum boleh nggak itu Pak penambang itu melakukan kegiatan itu? Ya, sebetulnya izin pertambangan itu memang diperlukan ya, setiap kegiatan izin pertambangan ya. Jangankan di sana mungkin sepanjang Gunung Merapi itu saja untuk mengambil pasir tetap harus ada izin pertambangan. Nah, di situ yang menjadi masalah sebetulnya apakah pertama izin itu sudah diberikan. Ya. Kalau izin itu sudah diberikan lengkap dengan persyaratan dan sebagainya, termasuk tidak hanya IPL ya, tetapi juga izin melakukan kegiatan itu, ya baru sebetulnya boleh menambang. Ya, kalau tidak ya belum boleh tentunya, belum boleh menambang, itu baru IPL. Karena prosesnya panjang itu izin itu. Lalu yang kedua, nah ketika pemerintah memberikan izin kepada seseorang atau sebuah perusahaan atau badan hukum untuk menambang itu, nah apakah pemerintah sudah mengetahui status tanah itu punya siapa? Ya, jadi sebelum izin itu harus diketahui dulu status tanah itu untuk apa. Saya catat ya Pak, ini status tanah itu punya siapa. Tetapi kalau itu berupa gunung atau pegunungan itu mestinya milik negara, karena
gunung dan pegunungan, sungai dan sebagainya itu kan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Kalau toh boleh dimiliki itu hanya untuk pengelolaan saja. Nah, jadi saya tidak pro pemerintah atau tidak pro rakyat ya, tetapi yang penting dibuktikan di sini ketika pemerintah itu akan memberi izin kepada seseorang atau badan hukum, nah pemerintah sudah tahu belum itu tanah punya siapa, haknya kepada siapa. Lalu rakyat juga sudah tahu belum kalau misalnya ini tuh bukan miliknya dia, tapi miliknya pemerintah. Ya, sehingga kalau itu milik negara, maka rakyat kan sewaktu-waktu harus merelakan kalau itu diambil meskipun dia bertempat tinggal di situ. Nah, seperti itu loh Pak. Iya. Pak, begini, ini agak mengkerucut lagi nih Pak Kli. Iya. Di Blockers ini menjadi sangat menarik, kita mengkerucut. Kita tidak permasalahan konfliknya, tetapi kita bagaimana sih strukturnya yang harus kita. Begini Pak, ketika orang akan, jadi sebetulnya akan mengkerucut pada pertambangan nih Pak. Penolakan itu berawal dari izin penambangan. Ada dua hal. Yang pertama, ketika ditambang area seluas 114 hektar, itu di dalam peraturan itu harus merupakan bentuk usaha penambangan. Jadi artinya tidak cukup dengan IPL. Nah kalau itu terjadi nanti aspek hukumnya seperti apa? Terus yang kedua Pak, yang kedua, ketika misalnya saya nih Pak, pengusaha atau investor pertambangan, ketika saya akan menambang di situ, apakah izin diberikan dahulu atau setelah pihak penambang sudah melakukan sosialisasi terhadap itu Pak? Karena konfliknya sering terjadi. Saya sudah mengantongi izin nih, padahal itu baru terjadi pembebasan lahan untuk Pak. Saya jawab yang kedua dulu. Kalau akan menerbitkan izin penambangan, itu pasti ada AMDAL terlebih dahulu. Jadi dampaknya apa kalau ini Pak ditambah, ya kan? Dan itu kan harus melibatkan masyarakat, ya kan? Harus ada sosialisasi terlebih dahulu. Ini loh di gunung ini misalnya ada sumber daya alam yang luar biasa. Ini mau kita tambah. Nah dampaknya seperti ini ya itu disampaikan pada masyarakat paling tidak sekitar sana sebelum pemerintah itu mengeluarkan izin. Nah proses ini dilakukan tidak. Kalau terjadi apa nih Pak? Kalau dari beberapa sumber informasi yang saya baca, kemudian pendapat masyarakat di sekitar sini, ini tidak dilakukan. Jadi yang dilakukan apa ini? Ini ya hanya IPL-nya dulu dikeluarkan, mereka sudah menambang. Ini kan menyalahi aturan hukum sebetulnya. Harusnya pemerintah juga harus refleksi ke dalam ya. Kalau salah saya. Walaupun itu proyek strategis nasional. Ya, walaupun proyek strategis nasional, nggak boleh. Meskipun itu proyek strategis nasional, proses itu ada sebetulnya, harus dilakukan ya. Jangankan itu, seperti contohnya pengosongan pedagang kaki lima Malioboro saja kan bertahun-tahun supaya mereka segera pergi dari sana, akan ditata ulang lalu disediakan tempat. Nah ini dilakukan seperti itu tidak, artinya kalau di situ ada masyarakat yang bertempat tinggal di gunung itu yang ditambang itu harus dipindahkan kemana, lalu diperhitungkan juga bahwa sumber pendapatan dia itu hidup dari mana. Oh ternyata mereka hidup dari hutan. Nah kan harus dicarikan juga gantinya supaya mereka tidak diberi ganti untung tapi malah miskin karena kemudian tidak bisa bekerja. Nah ini kan harusnya ada proses mekanisme seperti itu, tidak langsung keluarkan IPL misalnya tanpa harus melihat itu. Kalau saya yakin kalau kita bicara dari aspek legalitas kepemilikan lahan, itu pasti milik negara karena itu gunung. Yang 114 hektar. Ya, masyarakat itu berhak untuk mengelola di situ, tapi kan tidak berhak untuk menempati. Artinya memiliki secara penuh, tapi dia berhak mengelola, mengambil manfaat dari tanah itu. Namanya hak pengelolaan itu. Nah, kalau tiba-tiba kemudian negara itu mengeluarkan izin kepada pihak lain, orang lain untuk menambang, nah masyarakat juga harus tahu. Cuma persoalannya ketika mau memberikan izin ini, prosesnya sudah dilakukan tidak dengan menurut ketentuan yang ada. Sosialisasi, AMDAL-nya bagaimana dan sebagainya. Ini yang mungkin kalau di beberapa informasi kan baru IPL saja, artinya sebenarnya izin itu belum tuntas itu. Kalau izin itu belum tuntas ya mestinya tidak boleh melakukan proses. Termasuk pengukuran itu. Kalau pengukuran boleh saja, kalau pengukuran itu hanya untuk mengetahui batasnya mana, batas-batasnya boleh saja. Cuma apakah betul pada saat pengukuran itu ada paksaan atau tidak, ini yang perlu kita kaji lebih kan yang kalau di dalam mekanismenya teknis, kebetulan saya mensimulasikan di lapangan Pak. Jadi kalau sebelum diukur itu kan
harus bertemu dengan Pak, katakanlah pemilik atau pengelola tanah itu. Iya, gitu. Betul. Ada yang setuju atau tidak setuju. Iya. Nah, kalau yang tidak setuju apakah masih tetap akan diukur, Pak? Kan tidak. Atau gimana, Pak? Secara kalau itu memang betul-betul tanah milik negara, boleh saja negara sebenarnya. Cuma kan seperti yang tadi saya katakan, dibuktikan dulu tanah itu benar milik apa? Apakah tanah itu pekarangan milik penduduk? Apakah itu gunung, pegunungan yang pasti milik negara? Nah, itu dibuktikan dulu sebenarnya sebelum ada pengukuran itu seperti itu. Didata dulu sebetulnya harus didata. Seperti kalau misalnya ada program nasional agraria pengukuran secara bersama-sama itu kan didata dulu, ini tanah punya siapa, ini punya siapa. Itu kan harus ada datanya baru boleh dilakukan pengukuran. Tidak pada persoalan setuju atau tidak setuju, tetapi harus didata dulu. Hak kepemilikannya itu harus betul-betul diketahui dan didata dulu itu sebetulnya tanah milik siapa. Kalau itu milik negara, ya negara berhak mengukur. Dan masyarakat harus mau menerima fakta atau kenyataan bahwa itu tanahnya tanah negara. Tanah milik negara, betul. Ya, harus menerima seperti pada waktu meletusnya Gunung Merapi tahun 2010 kemarin, kan rakyat di relokasi, mereka tidak protes karena mereka tahu ini tanah milik negara, jadi harus pindah dari situ karena kan itu hanya berjarak 10 kilo dari Gunung Merapi kan tidak boleh. Tetapi mereka sudah tahu terlebih dahulu, jadi harusnya ada pembelajaran dulu pada masyarakat bahwa tanah yang ini Anda garap itu adalah milik negara atau tanah yang Anda garap itu adalah milik dia sendiri. Sehingga aspek hukumnya berbeda ya Pak? Berbeda. Kalau itu tanah milik rakyat, hak milik pribadi kan dibeli oleh negara. Ganti untung itu? Nah, ganti untung, dibeli. Kalau itu tanah milik negara, rakyat akan tetap menerima ganti untung juga. Tidak lalu disuruh pergi begitu saja, tidak. Tetap akan menerima. Misalnya di situ ada pohon, ya ditukar pohonnya, di situ ada tanaman, ya ditukar tanamannya. Kan seperti itu, diperhitungkan seperti itu. Tidak hanya disuruh pergi saja. Ini yang mungkin yang tidak dilakukan oleh pemerintah, kurang atau belum jadi apa kalau orang Jawa mengatakan kesusu ya, tiba-tiba langsung IPL. Nah, gitu loh. Mungkin targetnya Pak, target pembangunan strategis nasional itu. Pak Keli, saya ini menarik untuk kita kulik lebih dalam lagi Pak. Ketika masyarakat itu sudah mendapat ganti untung itu Pak, apakah tanggung jawab pemerintah sudah selesai Pak? Untuk masyarakat itu, Pak Keli tanahnya sudah saya bayar ya, gitu, dengan sejumlah rupiah ya, gitu. Apakah pemerintah, apapun itu tanah pribadi atau tanah negara itu, apakah pemerintah sudah lepas tanggung jawabnya terhadap nasib masyarakat yang sudah menerima uang itu Pak? Mestinya sudah, kan ada kesepakatan harga, ya berapa jumlahnya. Ini kan yang sering menjadi polemik di masyarakat kan kesepakatan harga itu. Kalau pemerintah kan pasti di dalam anggaran pembangunan termasuk pengadaan tanah itu kan harga tanah itu ditukar dengan harga NJOP-nya yang kadang-kadang itu sepertiga dari harga pasar. Kalau rakyat minta harga pasar. Ini yang menjadi persoalan seperti itu. Tapi kalau sudah ada kesepakatan bahwa ini ditukar sekian, rakyat sudah mau menerima, pemerintah ada anggarannya, begitu selesai dibayar, lalu hak itu kan kembali kepada negara atau pemerintah, ya sudah selesai. Pak, seandainya Pak, ini seandainya, sahabat tim Blocker, seandainya tanah saya nih Pak, dihargai katakanlah 10 juta umpamanya, kemudian saya menolak, saya tidak mau, saya minta 100 juta atau 20 juta gitu, terus pemerintah atau siapa kekeh dengan negara itu. Kemudian upaya hukum apa Pak yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Sebetulnya dalam PP pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu upaya hukum terakhir. Sebetulnya upaya hukum terakhir. Upaya hukum terakhir itu maksudnya dialog, diberi waktu sampai 3 bulan. 120 hari, 4 bulan. 120 hari untuk melakukan dialog. Untuk dialog. Nah, kalau di dalam dialog itu tidak ada kesepakatan, tetapi tidak ada kesepakatan itu untuk sebagian besar artinya masyarakat di sekitar sana tidak mau pindah semua. Nah, itu pemerintah ada 2 alternatif sebetulnya. Satu, memaksa dalam tanda kutip yang kedua, dipindah lokasi proyeknya. Lokasi proyek dipindah. Kalau pemerintah memaksa itu dalam arti karena dasar hukumnya pasal 18 tadi yang pemerintah bisa mencabut atas tanah milik seseorang jika digunakan untuk kepentingan umum tadi, maka
ganti untung tadi dititipkan pada pengadilan. Nah, nanti pemerintah akan mengosongkan daerah itu dengan paksa. Dengan paksa dalam tanda kutip ya. Nah, berdasarkan pasal 18 itu ya. Dan PP 19 tahun 2012 tadi PP ya, 19 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum tadi gitu. Dia dipaksa untuk pergi dari situ. Ya, itu memang seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan selama 120 hari kemudian selama 120 hari itu dialog. Ya, dialog. Ya, kemudian buntu di Pak Putra itu dipaksa atau rakyat masih punya nggak hak untuk maksudnya mengcounter itu, Pak? Menggugat paling banyak, menggugat. Seperti contoh yang di Cirebon. Itu menggugatnya ke PT UN? Enggak, ke pengadilan negeri, Pak. Ya. Okay. Di Cirebon itu ada satu pesantren yang tidak mau dipindah. Nah, karena buntu, karena mungkin masalah politik ya, ini pesantren ini, akhirnya pemerintah memindah lokasi proyek itu. Gitu. Mungkin jalan tol juga gitu kali ya. Kalau jalan tol, kalau sebidang tanahnya itu tidak mau ya, dia harus bergeser. Ya, geser. Ya, jadi bergeser. Ya, tetapi yang penting sebetulnya dialog. Dialog itu artinya seperti ini. Harus ada manfaat dari rakyat itu untuk dari proyek itu. Dialog itu. Manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Ya, misalnya seperti ini, Pak. Nanti rakyat dijamin memperoleh pekerjaan dari situ. Misalnya, jadi artinya dikerjakan, lalu nanti tenaga kerjanya diambil dari masyarakat itu, misalnya seperti itu. Ya, artinya kan ada manfaat bagi rakyat, tidak disuruh pergi begitu saja. Ya, tapi dia dapat ganti untung tadi dan dia masih dapat bekerja di situ. Nah, ini upaya-upaya seperti ini sudah dilakukan belum? Gitu. Kalau biasanya jarang dilakukan seperti itu proyek-proyek pemerintah itu, apalagi kalau sudah investornya sudah punya pegawai sendiri, punya karyawan sendiri, punya tenaga kerja sendiri. Keterlibatan masyarakat tidak ada. Nah, ini yang mungkin kemarin sudah disampaikan Pak Dhani ya, secara sosiologis tidak terjadi pendekatan seperti itu. Mestinya kan harus ada pendekatan seperti itu. Oke lah, negara tahu kalau itu tanah milik negara. Tapi kan untuk kepentingan rakyat tetap harus diutamakan kan, dengan cara misalnya kasih lapangan pekerjaan di situ. Kalau itu nanti batu andesitnya itu akan digunakan untuk membuat waduknya kan programnya jangka panjang tentu Pak, nggak mungkin selesai setahun 2 tahun. Kalau rakyat bisa bekerja di situ kan, artinya kan ada manfaat di situ. Nanti kalau sudah jadi juga butuh karyawan di situ dan sebagainya. Itu mungkin salah satu cara untuk pendekatan secara hukum tapi juga humanis itu. Jadi tidak langsung disuruh pergi begitu saja, tidak. Ya. Baik Pak Kli, wah terima kasih nih. Ya. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita dialogkan, tapi saya minta closing statement Pak Kli untuk teman-teman di sana. Apa yang akan disampaikan oleh Pak Kli untuk terkait dengan permasalahan hukum? Monggo Pak Kli, kamera Pak Kli. Ya, oke. Jadi yang penting bagi masyarakat secara luas dan juga pemerintah itu adalah ada kepastian hukumnya terlebih dahulu disampaikan kepada rakyat, baik mengenai rencana kerja itu, baik mengenai status hukum kepemilikan atas tanah dan sebagainya, lalu program strategisnya bagaimana, itu harus disampaikan dulu kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menerima dengan legowo proyek itu. Lalu yang penting harus ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat di sana. Jadi tidak hanya dari segi hukum, tapi manfaat apa yang bisa diperoleh masyarakat sana kalau pekerjaan ini, proyek itu betul-betul dijalankan oleh negara, sehingga rakyat tidak merasa disingkirkan dari situ. Rakyat tidak merasa disingkirkan ya. Atau jadi korban pembangunan. Jadi korban bangunan, tapi rakyat juga mengambil manfaat dari pembangunan itu. Itu yang penting dari sisi hukum ataupun sisi humanis yang berkaitan dengan pekerjaan atau proyek yang ada di Wadas itu. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Kli. Teman-teman di Blockers, ada catatan penting yang kita sampaikan. Yang pertama adalah pastikan kepemilikannya dulu. Karena hukum itu merupakan bagian terakhir dari upaya sebuah aktivitas. Hukum adalah ujungnya. Jadi muaranya ya Pak Kli. Jadi pastikan status tanahnya, kemudian pastikan undang-undangnya, sehingga semua akan mendapatkan hak sesuai dengan proporsi yang ada ya Pak Kli. Kemudian upaya-upaya dialog harus senantiasa dilakukan. Dan yang terpenting adalah pemerintah harus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Apapun, apakah dia pemilik tanah atau segala macam. Jadi kemudian
Jadi jangan sampai ada stigma atau ada anggapan yang mungkin sekarang ini beredar bahwa rakyat akan menjadi korban pembangunan. Demikian T-Bloggers pembicaraan kita pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan sedikit informasi yang mencerahkan dari struktur permasalahan Wadas yang memanas. Terima kasih, sesi akademisi berbicara di podcast kita telah usai. Sampai ketemu lagi dan salam T-Bloggers.